Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah teman-teman sama yang dirahmati Allah, peserta webinar Keluarga Hijrah di edisi tanggal 10 ya, bulan Mei 2021. Kita ketemu kembali di seri yang ke-20 ya, terkait dengan tema kita hari ini nanti akan membahas tentang talak dan konsekuensi nafkah dari suami ya. Kita nanti akan bersama narasumber kita Ustadz Yuwana Rian Tresna. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum itu teman-teman semuanya yang rahimah Allah, izinkan saya menyampaikan beberapa protokol atau adab majelis di pertemuan Zoom hari ini. Yang pertama bahwa silakan diaktifkan kameranya bagi yang tidak berhalangan, ya, tidak berhalangan sinyal, tidak berhalangan perangkat dan seterusnya. Silakan dinyalakan kamera sebagai sebuah bentuk adab untuk menghormati guru-guru kita. Karena adab, salah satu adab majelis adalah kehadiran. Nah, kehadiran kalau di offline kan bisa kita ketahui. Nah, ini karena online, jadi kehadirannya diketahui dengan menyalakan kamera. Bagi yang nanti ada keperluan ke belakang atau mungkin keperluan berangkat kerja dan seterusnya, silakan nanti untuk izin di kolom chat. Ya. Baik, itu teman-teman semua yang dirahmati Allah, dan juga mungkin bagi teman-teman yang akhwat terutama tetap menjaga auratnya meskipun ada di rumahnya sendiri apabila menyalakan kameranya. Baik, kita sapa dulu Ustadz Yuwana Rian Tresna. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Posisi lagi di Bandung apa di Bintaro nih Ustadz? Ini belum bisa ke Bandung nih. Oh gitu. Jalannya ditutup. Oh iya, dari kemarin ditutup ya? Dari tanggal 6. Jadi itikafnya di kota yang lain. Baik. Baik, para pemirsa atau para sahabat semua yang dirahmati Allah, kita akan dengarkan paparan Ustadz Yuwana Rian Tresna terkait dengan tema kita hari ini. Mangga Ustadz, silakan, waktu kami persilahkan. Izin mau share screen ya. Baik, Ustadz, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam seri kajian keluarga ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, alhamdulillah. Kita pertemuan pertama berkaitan dengan poligami, dan hari ini kita akan membahas berkaitan dengan talak. Ya, dua-duanya tema yang serem ya. Poligami tema yang menyeramkan bagi sebagian orang, tapi juga
tema yang mengasyikan bagi sebagian orang. Kemudian tema talak juga adalah tema yang tidak sederhana sebenarnya, karena meskipun dibolehkan ya, tetapi jauh lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya talak itu. Salawat dan salam keselamatan selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pada pagi hari ini berkaitan dengan talak dan konsekuensinya pada konteks nafkah. Nah, kalau saya boleh balik, kita akan bahas dulu tentang nafkah, kemudian baru kita bahas tentang talak, lalu terakhir bagaimana konsekuensi nafkah ketika jatuhnya talak. Ya, jadi supaya runut insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan, suami istri, dan ikatan itu adalah ikatan yang di antara penggugurnya, di antara pemutusnya adalah talak. Ya. Jadi nanti ada hulu, ada talak, ada pasah, macam-macam. Nah, ini kita bicara bahwa di antara yang menghapuskan atau mencerai-beraikan ikatan keluarga adalah talak. Dan kalau bicara nafkah itu adalah konsekuensinya dari pernikahan. Jadi pernikahan itu meniscayakan atau mengkonsekuensikan yakni nafkah. Siapa yang menafkahi? Laki-laki, suami menafkahi keluarganya, termasuk di dalamnya adalah istri, kemudian anak-anaknya. Dan ketika disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, rijal dalam hal di suami adalah qawwam, pemimpin atas an-nisa, perempuan yakni istri. Itu di antara bentuk qawwamah itu adalah karena fungsi suami yang memimpin, fungsi suami yang mendidik, fungsi suami yang mengatur, dan fungsi suami yang memberi nafkah. Nah, ini dia, ya. Jadi tidaklah disebut qawwam kalau dia tidak memberi nafkah. Dia tidak disebut sebagai orang yang menjalankan fungsi qawwamah kalau tidak memberikan nafkah. Justru misalnya nafkahnya dari istrinya, nah, gitu ya, kembali kayak itu nggak ada qawwamah berarti. Ya, tidak terjadi qawwamah. Karena qawwamah itu adanya adalah pada suami. Dan di antara bentuk qawwamah itu adalah fungsi nafkah. Kalau fungsi nafkah udah berbalik, artinya bukan ada di pihak suami, tapi ada di pihak istri, maka tinggal tunggu saja. Gitu. Tunggu kehancuran dari sebuah keluarga, karena sudah kebalik. Banyak bubarnya keluarga itu karena masalah nafkah. Ya. Baik, kita lihat. Sekarang kita akan masuk dulu tentang hak nafkah istri dulu, berarti ya. Kita akan membahas tentang hak nafkah istri. Saya coba ringkas-ringkas saja, mungkin nggak banyak yang saya sampaikan. Nafkah adalah segala yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini adalah nafkah yang diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Nah, ulama bersepakat kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya berdasarkan ayat berikut ini, yakni Quran surah At-Talaq ayat 7. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar pada yang Allah berikan kepadanya, sesuai dengan derajat kemampuannya. Kemudian pertanyaannya adalah, lantas hak nafkah apa saja yang diterima istri dari suaminya? Yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Misal dalam At-Talaq, ya.
Dikatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka, yakni para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa nafkah itu tempat tinggal. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa nafkah itu adalah apa yang dia makan. Jadi makanan berarti kan. Kemudian juga memberikan apa yang dia pakai, berarti pakaian. Ya, memakaikan pakaian yang dia pakai, yang biasa dia pakai, yang sanggup dia memikulnya. Kemudian juga memberikan makan apa yang dia makan, gitu ya. Jadi kalau begitu berarti berdasarkan Al-Quran dan hadis ini, nafkah itu setidaknya ada 3 ya, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Nah, jadi berdasarkan Al-Quran dan hadis di atas, hak nafkah istri dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun di samping makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menambahkan, dan termasuk juga para ulama sebelumnya, ya, kita kutip dari Syekh Az-Zuhaili, tapi sebenarnya ini bukan pandangan beliau, tapi adalah apa yang digali juga dari hadis-hadis Nabi SAW dan juga pendapat para ulama sebelumnya. Menambahkan lauk pauk, bahkan alat kecantikan, peralatan rumah peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga, ya. Jadi peralatan rumah tangga itu bagian dari nafkah. Jadi bukan hanya rumahnya, tapi juga alat pelnya, gitu ya. Nah, itu peralatan rumah tangga. Kemudian bukan hanya itu, tapi juga yang membantunya. Nah, jadi menyiapkan khadim atau khadimat itu adalah bagian dari apa? Bagian dari tanggung jawab nafkah dari suami kepada istri. Itu juga kalau suaminya mampu untuk menghadirkan atau menggaji pembantu atau asisten rumah tangga. Kemudian di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi seorang laki-laki adalah istri itu menduduki posisi pertama setelah dirinya, dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja. Jadi posisi pertama setelah dirinya, setelah dia sendiri adalah istri. Jadi kalau begitu berarti urutan nafkah itu pertama siapa? Diri sendiri dulu, yang kedua istri, ya, berikutnya anak, dan seterusnya. Jadi posisi istri itu adalah setelah tak nafkah kepada diri sendiri, ya, belanja untuk diri sendiri. Kemudian kalau kita lihat penjelasan dalam kitab Fiqhul Manhaji, maka menjelaskan hal yang serupa. Jadi yuqaddimu ba'da nafsihi zauzatuhu. Yang dikedepankan, yang didahulukan setelah dirinya adalah istrinya, ya. Jadi kewajiban nafkah kepada istri itu adalah posisinya setelah kewajiban menafkahi diri sendiri. Jadi di atas yang lain berarti, ya, di atas yang lain, diutamakan daripada yang lain. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama terkait dengan posisi penting dari seorang istri, ya. Jadi menafkahinya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Nah, berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua atau anak. Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu. Setelah diri dan istrinya, posisi yang harus dinafkahi seorang laki-laki adalah anaknya. Jadi setelah istri, anak, gitu. Kemudian ibunya yang tidak mampu, kemudian ayahnya yang tidak mampu, gitu. Itu urutannya. Kemudian anak dewasa yang tidak mampu, gitu. Kemudian kakeknya yang tidak mampu. Nah, itu urutan nafkah itu begitu, ya. Insyaallah. Berikutnya, yang tak kalah penting adalah saking besarnya hak nafkah sampai-sampai seorang istri diperbolehkan mengambil hak tersebut secukupnya. Jadi tanpa bilang-bilang dulu. Ya, ini kasusnya Abu Sufyan yang kikir. Maka Nabi izinkan istrinya mengambil di luar sepengetahuannya. Kalau kikir ya, ambil haknya itu. Selanjutnya
kapan seorang istri berhak mendapatkan nafkah dan kapan hak nafkah itu gugur? Jawabannya begini, syarat utama seorang istri berhak mendapat nafkah adalah pernikahan yang sah. Nah, harus sah pernikahannya. Sebab syariat mengatur setelah akad nikah berlangsung, maka fokus perhatian dan pelayanan istri beralih kepada suami gitu. Tugasnya mengurusi rumah tangga suami, mengasuh serta mendidik anak-anak suami. Maka sebagai imbalannya sang istri mendapatkan hak nafkah yang cukup selama pembangunan rumah tangganya tegak berdiri. Tidak ada perbuatan nusyud darinya. Ya, nusyud itu durhaka dari istri. Dan faktor penghalang lainnya. Nah, adapun soal besaran nafkah, ulama ada pendapat. Ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i beda pendapat. Misalnya ada standar satu mud gitu ya. Dua mud. Di mana satu mudnya ya sekitar 3/4 kilo lah gitu ya. Sekitar 0,6 kilo. Nah, bagi suami yang berkecukupan itu juga ya, atau 1,5 mud bagi yang menengah atau 1 mud bagi yang miskin. Nah, itu memberi memberi nafkah itu begitu. Standarnya itu. Tapi yang lebih tepat sebenarnya besaran nafkah itu tidak ada dibatasi kecuali batasan kecukupan. Sedangkan kecukupan dikembalikan kepada urf atau adat kebiasaan. Jadi suami tidak perlu memaksakan diri di luar kemampuannya. Yang utama dia berusaha. Nah, saya kira cukup lah ya bahas tentang nafkah. Sekarang ketentuan menjatuhkan talak dulu. Nafkah sudah insya Allah clear, itu kewajiban suami untuk istrinya, kepada istrinya. Yang kedua adalah sekarang kita akan lihat ketentuan menjatuhkan talak. Dalam bahasan ini, yakni ketentuan menjatuhkan talak, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Begini, talak atau dalam bahasa Arab tolak ya, atau perceraian dalam bahasa Indonesianya adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara suami istri. Baik karena ungkapan talak yang sang suami, ungkapan tak disadari, maupun karena gugatan sang istri melalui meja pengadilan. Nah, meski talak merupakan perkara yang diperbolehkan dalam syariat, tetapi selama perkawinan masih bisa dipertahankan, seharusnya bisa dihindari. Karena tak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan akibat perceraian bagi keluarga, anak-anak, maupun masyarakat secara umum. Ya, jadi tetap tidak ideal ya, tidak baik gitu ya kondisi adanya talak itu. Ya karena bagaimanapun dia lebih banyak kerugian. Kemudian layaknya sebuah akad, talak juga memiliki sejumlah syarat dan ketentuan sehingga ia menjadi sah dan jatuh kendati tidak disadari orang yang menjatuhkannya. Para ulama fikih begini, ya melihat syarat dan ketentuan talak ini dari 3 aspek. Pertama, aspek yang menjatuhkan yaitu suami. Yang kedua, dari aspek yang ditalak yaitu istri. Yang berikutnya adalah aspek ya ungkapan atau redaksi talak ya gitu. Jadi ada 3 poin yang kita akan bahas. Pertama, dari aspek yang menjatuhkan, berarti suami kan. Kemudian dari aspek yang ditalaknya siapa? Istri berarti kan. Kemudian dari aspek ungkapan ada atau tidak adanya talak. Ya. Jadi dari aspek ungkapan atau redaksi talak, nah, gitu ya. Sigot atau redaksi talak. Itu yang ketiga yang kita akan bahas. Ringkasnya begini. Pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Yang sah, baligh, berakal sehat dan menjatuhkan talak atas kemauan sendiri. Itu poinnya itu. Artinya tidak sah seorang laki-laki yang mentalak perempuan yang belum dinikahinya. Belum juga nikah udah talak. Setalak kamu gitu. Kapan nikahnya belum? Nggak bisa. Gitu ya. Itu lelucon namanya. Nah, seperti mengatakan jika aku menikahinya, nah gitu kan. Ada contoh fikihnya. Jika aku menikahinya, maka ia tertalak. Oh, belum juga nikah udah talak. Gimana ini ya? Nggak serius. Jadi fikih kan begitu ya, fikih kita harus bisa menjangkau perkara-perkara yang memang jika maka yang memang masih potensinya terjadi. Ya. Jika aku menikahinya, dia langsung tertalak. Oh, itu udah termasuk yang jatuh.
Demikian pula anak kecil atau orang yang hilang kesadaran akalnya, seperti sedang tidur, sakit, ya, tunagrahita, mabuk. Hanya saja menurut Syekh Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab, ya, hilangnya kesadaran mereka perlu dilihat penyebabnya. Baik, ini aspek pertama kan dari pihak yang menjatuhkan talak, yakni siapa? Yakni suami. Harus suami yang sah balik berakal sehat. Dan juga menjatuhkan talak atas kemauan sendiri. Berarti bukan paksaan loh. Kalau dipaksa itu udah lain ceritanya. Agak beda sedikit ceritanya. Baik, berikutnya, begitu pula orang yang dipaksa gitu menjatuhkan talak juga perlu dilihat paksaannya. Apakah hak atau tidak? Jika paksaannya hak seperti paksaan hakim pengadilan, maka talak yang dijatuhkannya adalah sah dan jatuh. Sama halnya dengan keputusan cerai yang telah diputuskan oleh oleh hakim pengadilan gitu. Nah, selanjutnya begini, Syekh Asy-Syirazi merinci kriteria paksaan tersebut. Contoh misalnya, yang pertama, pihak yang memaksa lebih kuat dari yang dipaksa, jelas ya. Kemudian sehingga tidak bisa ditolak kan. Berikutnya apa lagi? Yang kedua adalah berdasarkan dugaan kuat. Jika paksaan itu ditolak, sesuatu yang ditakutkan akan terjadi. Kemudian yang ketiga, paksaan akan diikuti dengan sesuatu yang lebih membahayakan, seperti pemukulan, pembunuhan, dan seterusnya. Ya, jadi memang itulah kondisi berkaitan dengan talak. Di poin yang kedua ini ya masih poin yang pertama tentang yang menjatuhkan talak, yakni suami. Ini poin-poin tambahan yang juga tak kalah penting tentang paksaan itu seperti apa gitu. Kemudian penjelasan Syekh Asy-Syirazi juga menenteramkan, ya, jelas sekali, rinci sekali beberapa poin yang dirinci oleh beliau. Diantaranya adalah pihak yang memaksa itu lebih kuat dari yang dipaksa sehingga tak bisa ditolak. Itu jelas ya, paksaan itu. Berdasarkan dugaan kuat, jika paksaan itu ditolak, sesuatu yang ditakutkan akan terjadi. Nah gitu. Barulah yang selanjutnya, paksaan akan diikuti dengan sesuatu yang lebih membahayakan, seperti pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain. Baik, maka dalam kondisi demikian, ungkapan jelas seseorang yang menjatuhkan talak dianggap sebagai ungkapan sindiran. Gitu. Jika diniatkan dalam hati, talaknya jatuh. Jika tidak diniatkan, talaknya tidak jatuh. Nah, gitu ya. Kalau yang bentuk kesindiran. Bukan yang sorry yang jelas. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Fathul Qarib. Ya. Pertanyaan begini, bagaimana dengan talak orang yang marah? Syekh Zainuddin Al-Maibari, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa dalam Fathul Mu'in, terbitan terbaru dari Ihya Kutub, ya. Kalau tadi adalah berkaitan dengan berkaitan dengan talak, ya. Jika dengan ungkapan yang samar, ya. Jika diniatkan, maka talak jatuh. Jika tidak diniatkan, terkait dengan talaknya tidak jatuh. Bagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Qasim, ya, dalam kitabnya Fathul Qarib. Baik, sekarang berikutnya adalah pertanyaannya, bagaimana dengan talak orang yang marah? Nah, jawabannya adalah para ulama sepakat akan jatuhnya talak orang yang sedang marah, meskipun ia mengaku hilang kesadaran dan kemarahan. Jadi kalau orang marah ya tetap, orang marah tetap jatuh talaknya. Berikutnya, kedua sekarang, istri yang ditalak. Ya, poin kedua tentang istri yang ditalak. Harus dalam keadaan suci dan tidak
dicampuri, yang kemudian talaknya dikenal dengan talak sunni. Dalam arti talak yang diperbolehkan. Sedangkan istri yang istri yang ditalak dalam keadaan haid misalnya, atau dalam keadaan suci setelah dicampuri, ya, suci setelah dicampuri, itu dikenal dengan talak bid'ah atau talak bid'ah. Dalam arti talak yang diharamkan. Kedua jenis talak ini berlaku bagi istri yang masih haid, ya, gitu ya. Jadi talak bid'i itu dalam arti talak yang diharamkan, gitu. Jadi kedua jenis talak ini berlaku bagi istri yang sedang haid. Sedangkan bagi istri yang tidak haid seperti istri yang belum haid misalnya, istri yang sedang hamil misalnya, istri yang sudah menopause, atau istri yang ditalak hulu dan belum dicampuri, ya, dan seterusnya. Nah, jadi saya kira ini penting, ada talak sunni, talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dijatuhkan pada saat istrinya sedang haid, gitulah gampangnya, sedang haid atau sedang melakukan ini, ya, ya, kalau kita bicara istri yang ditalak itu dalam keadaan haid, makanya talak bid'i, talak yang diharamkan. Atau tadi misalnya yang sudah dicampuri, ya. Jadi sebelumnya sudah dicampuri, itu juga termasuk talak bid'i. Nah, bagaimana untuk talak bid'i? Haram hukumnya, tapi talaknya jatuh. Gitu. Ini penting. Banyak yang mengatakan tidak jatuh, ya, talaknya. Enggak, talaknya jatuh. Namun dia melakukan keharaman karena mentalak istri di waktu yang diharamkan. Gitu aja. Kemudian nih, salah satu hikmah keharusan talak dijatuhkan saat istri sedang suci adalah agar ia berlangsung menjadi masa iddah. Sehingga masa iddahnya menjadi lebih singkat. Berbeda halnya jika talak dijatuhkan pada istri yang sedang haid. Nah, meskipun tetap sah, maka masa iddahnya menjadi lebih lama karena dihitung sejak dimulainya masa suci setelah haid. Nah, demikian pula jika istri ditalak dalam keadaan suci tetapi setelah dicampuri, maka kemungkinan untuk hamil akan terbuka. Jika itu terjadi, maka masa mengandung jadi dengan demikian pula jika istri ditalak dalam keadaan suci tetapi setelah dicampuri nih, maka kemungkinan untuk hamil akan terbuka, gitu. Jika itu terjadi, maka masa mengandung, ya, hingga melahirkan akan menjadi masa iddahnya, gitu. Lama, ya. Nah, baik, tentang sekarang ketiga, redaksi atau sigot talak yang dipergunakan bisa berupa ungkapan yang jelas, bisa juga ungkapan milenial, ungkapan kinayah, ungkapan sindiran, gitu ya, yang kadang-kadang itu nggak difahami secara langsung. Nah, jadi dalam talak itu ada yang menggunakan ungkapan yang jelas, ada yang menggunakan ungkapan yang sindiran, kinayah. Maksud ungkapan jelas di sini adalah tidak ada makna lain selain makna talak. Ya, sehingga meskipun seseorang tidak memiliki niat untuk menjatuhkan talak dalam hati, jika yang dipergunakan adalah ungkapan sharih, maka talaknya jatuh. Contoh, saya talak kamu, atau saya ceraikan kamu, gitu, atau saya lepaskan kamu. Itu semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan
hal-hal yang dasar ya. Gitu. Jadi ini saya kira menjadi penting lah di sini. Apa namanya, terkait dengan redaksinya gitu. Ada redaksi yang sorry, ada yang sindiran. Sindiran itu adalah kinayah dan ternyata ini apa namanya bagian dari yang harus dijelaskan saja gitu. Udah masalah. Ya. Baik ya, jadi itulah redaksinya. Ada yang sorry, ada yang sindiran. Yang repot yang sindiran itu harus dikembalikan kepada orang apa yang ininya gitu ya, apa kepada yang ya kepada yang bersangkutan ya. Kalau sindiran itu, betul nggak kamu niat untuk menceraikan? Nah, kalau jawabannya adalah ya memang niatnya menceraikan, ya udah jatuh. Jadi sindiran itu hanya butuh itu, hanya butuh apa namanya, pengakuan dari orang yang menjatuhkan talak secara sindiran tadi. Nah itu. Kemudian sekarang berikutnya adalah berbeda halnya dengan ungkapan kinayah. Bagaimana diketahui ungkapan kinayah mungkin bermakna talak, mungkin juga bermakna lain. Nah, kemudian jika tidak ada niat misalnya, maka talaknya tidak jatuh gitu. Kalau prosesnya adalah dari talaknya itu dilakukan gitu ya, dalam secara kinayah, secara sindiran gitu. Nah, maka dia harus harus memperjelas apakah ada niat tidak. Kalau ada niat berarti udah jatuh talaknya. Kalau enggak itu enggak masalah. Nah itu ya poin. Jadi kinayah itu begitu. Jadi harus ditanya kembali kepada orang yang melakukannya. Kemudian dia diberikan ya diberikan klarifikasi gitu ya. Diklarifikasi. Maksudnya apa? Kalau emang maksudnya benar mentalak berarti jatuh talaknya. Gitu. Lo jelas ya. Berikutnya sejalan dengan ungkapan kinayah adalah ungkapan sorry. Jelas kalau sorry. Ya, tidak ada hal-hal lain, pokoknya nampak jelas ya, saya ceraikan itu ya. Ya. Dan berikutnya tadi talak juga jatuh dengan ungkapan bita'lik, seperti ungkapan seorang suami kepada istrinya, jika engkau masuk ke dalam ke rumah laki-laki itu maka engkau tertalak. Nah, jika isinya benar-benar masuk ke rumah tersebut, maka jatuhnya talaknya maka jatuhlah talaknya gitu. Kemudian talak juga jatuh dengan ungkapan sendaguro atau main-main, selama disengaja ya, mengucapkannya, sekalipun tak disengaja maknanya. Itu. Berikutnya mana barusan? Nah, itu cukup saya kira poinnya yang kita ambil, beberapa poin berkaitan dengan hak dan kewajiban selama masa iddah itu. Nah begini ya, tentang hak dan kewajiban selama masa iddah. Banyak yang tidak paham di sini. Kalau udah cerai ya udah berarti kan. Padahal dia masih punya kewajiban. Nah, kita lihat. Ini adalah penjelasan dalam matan Abi Syuja, ya gitu. Ya, jadi dalam matan Goyah wa Takrib atau Sunan Abi Syuja, ya bukan Sunan. Matan Abi Syuja aja lah. Dia aja lah matan Abi Syuja. Dalam kitabnya Muqaddimah Abi Syuja. Jadi perumpamaan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, maka dia harus betul-betul harus betul-betul ya sebaik mungkin, karena apalagi yang
anak-anaknya semuanya ya dari kalangan perempuan. Jadi kita bisa merasakan hal-hal yang dulu juga pernah dirasakan. Nah begini, perempuan yang beriddah dari talak roj'i bisa rujuk ya, wajib diberi tempat tinggal, kemudian nafkah. Nah itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab lah gitu ya. Nah gini, masing-masing itu ada penggunaannya, ada urfnya gitu. Nah saya kira itu ya. Jadi ininya perempuan yang beriddah dari talak roj'i bisa dirujuk kan, diberi tempat tinggal, kemudian misalnya wajib diberikan tempat tinggal dan nafkah. Nah sedangkan perempuan yang ditalak bain wajib diberikan tempat tinggal tanpa nafkah, kecuali dia punya seorang talak bain. Nah, sedangkan perempuan yang ditalak bain ya, wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali sedang hamil. Kalau talak roji itu kan, roji itu adalah talak yang bisa kembali. Ya, dia bisa kembali. Kalau ini adalah kalau talak bain itu kan adalah talak yang tidak bisa rujuk ya. Nah, wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Nah, jadi ini menjadi sangat penting. Ketika bicara terkait dengan kewajiban nafkah bagi orang yang mencerai kan, para ulama sudah membuatkan rincian-rincian yang saya kira sudah jelas ya. Kalau katanya beridahnya dari talak roj'i bisa dirujuk, wajib diberi tempat tinggal dan nafkah, kecuali perempuan yang ditalak lain wajib diberi tempat tinggal dan nafkahnya. Sedangkan perempuan yang ditalak bain wajib diberi kesempatan ya, wajib diberi diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali hamil. Luar biasa ini ya. Jadi ini poin-poin yang menjadi hal yang penting untuk kita ketahui antara konsekuensi talak roj'i dan konsekuensi talak bain. Jadi kalau talaknya roj'i bisa rujuk kembali, talak 1, talak 2, maka dia diberi tempat tinggal dan nafkah. Tapi kalau talak yang ada itu menunjukkan bahwa kita ini harus paham tentang rangka dasar dari fikih-fikih seperti ini. Kemudian berikutnya adalah dengan memperhatikan petikan matan di atas dan juga penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qarib, maka bisa kita simpulkan hak dan kewajiban. Ya, alhamdulillah. Dan ini kita harus paham betul bahwa dengan memperhatikan petikan matan di atas dan juga penjelasan dari Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib dan juga Hasyiah dalam dalam sebuah maktabah,
Maka dapat disampaikan beberapa kitab simpulan tentang hak dan kewajiban gitu ya. Ini bagi perempuan yang beridah. Ini juga perkara yang sangat penting karena banyak sekali di antara karena ini bukan gitu ya. Jadi bagaimanapun berkaitan dengan hal ini ya, itu yang harus dipahami oleh kita semua adalah berkaitan dengan bagaimana gitu hak nafkah perempuan yang ditalak sama suaminya. Nanti beda, ada talak roj'i, ada talak bain ya, dan kita juga bisa paham berkaitan dengan apa yang kita terus ya dakwahkan, terus sampaikan ya, itu satu hal yang kita harus terus lakukan sebagai bagian dari ikhtiar itu kan, itu tetap. Namun juga ada beberapa hal yang bisa kita berikan perincian-perincian yang lebih terang lagi gitu. Intinya bahwa anak yang ditalak rojai itu masih bisa rujuk, maka masih bisa kembali untuk rujuk kembali. Nah, beberapa poin yang tadi saya sampaikan, kalau berkaitan dengan poin-poin yang apa sih yang harus didapatkan oleh perempuan yang ditalak. Satu gitu. Perempuan yang sedang beridah. Dia beridah ya. Dari talak roj'i. Kemudian belum sempat dikatakan di sini talak dia sedang beridah dengan talak roj'i. Berhak mendapat tempat tinggal kan yang layak. Nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya. Nah, dari mantan suami ya, kecuali jika ia nusyuj. Ya, jika ia nusyuj atau durhaka. Sebelum bicara itu enggak ini ya. Itu poin-poin yang umum sekali itu. Poin 1 itu umum sekali. Nah, poin 2 paling lebih spesifik. Jadi perempuan yang sedang beridah dari talak bain, baik karena khulu talak 3 atau karena fasah, tidak diharamkan. Nah, perempuan yang sedang beridah dari talak bain, baik karena dalam keadaan hamil, maka berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapatkan nafkah, kecuali ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah masa iddahnya gitu ya. Jadi untuk perempuan yang sedang beridah dari talak bain nih, bain itu kan selama-lamanya. Ya, baik karena khulu, talak 3 ataupun karena fasah gitu, dan tidak dalam keadaan hamil, maka berhak mendapatkan tempat tinggal yang tanpa ini juga menjadi sangat penting agar memang tentang nafkah ini adalah perkara yang memang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya hatta ketika sudah pisah. Makanya perempuan yang beridah dari talak bain, baik karena khulu, talak 3 maupun fasah, dan tidak dalam keadaan hamil ya, berhak mendapatkan ya. Jadi jika ia durhaka sebelum ditanya ya, maka jika ia durhaka sebelum ditalaknya atau di tengah-tengah masa idahnya, maka itu adalah hal yang ketentuan kedua yang harus diketahui. Ketentuan ketiga adalah perempuan yang sedang beriddah dari talak bain dan keadaan hamil ya, juga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak berhak atas bibi
atas biaya apa lainnya. Karena gini, hanya saja terdapat ada perbedaan gitu. Perbedaan dalam pendapat. Nah, kemudian yang juga penting, saya ingin garis bawahi beberapa poin. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk ihdad, yaitu tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian atau yang berwarna misalnya. Kemudian perempuan ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak bain sugro, ya, kemudian talak bain kubro atau talak pasah, yang berkewajiban untuk ya inilah untuk memberikan beberapa jalan-jalan yang bisa diambil gitu. Begitu. Nah, ini dia berkaitan dengan ini kita ya, kebutuhan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah perempuan yang tengah menjalani iddah dari talak raj'i ini. Tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran. Ya, yang baru, ya, walaupun beberapa sindiran sebagaimana dalam gospel, ya itu juga tidak tepat ya. Kemudian dikatakan juga di situ perempuan yang sedang menjalani iddah karena ditinggal wafat atau ditalak, talak bain tapi ya, perempuan yang sedang menjalani iddah karena ditinggal wafat atau ditabiin, ya suaminya tidak boleh mengajar lama, ya secara tegas tapi boleh juga menerima amaran ya berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada dosa bagi wanita menyimpang ya ketika meminang wanita tersebut, itu dengan sindiran itu bisa membuat ini gitu, membuat sesuatu yang masalah ya. Berikutnya adalah ini poin 8 ya, jelas ya. Ya, kalau poin 7 apa? Perempuan yang tengah menjalani masa iddah atau talak raj'i, dari talak raj'i maka tidak boleh bersolek gitu ya, dan tidak boleh keluar ke ada hajat. Kemudian perempuan yang sedang menjalani hukuman, itu banyak diambil dari Quran surah Al-Baqarah ya. Berikutnya lah perempuan yang sedang meninggalkan jejak kebaikan lah gitu ya. Oh iya, nah itu adalah perkara yang juga hal yang tak kalah penting untuk saya sampaikan adalah berkaitan dengan hak-hak perempuan ketika ditalak oleh suaminya. Jadi poin-poinnya saya kira udah sistematis lah. Nah, gitu. Jadi jangan salah gitu ketika seorang itu menjatuhkan talak, setidaknya ini harus dipahami. Ya, dia laki-laki yang talak raj'i itu berhak mendapat tempat tinggal yang layak. Nah, kemudian perempuan yang sedang beriddah dengan talak bain, baik karena hulu 3 rakaat atau karena pasah dan tidak dalam keadaan hamil nih poinnya, berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapatkan nafkah. Itu kecuali ia durhaka, maka nggak dapat semuanya. Kalau yang atas kan tempat tinggal nafkah dan lauk, dan seterusnya. Nah, perempuan yang sedang beriddah dari talak bain ke dan keadaan hamil juga tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah saja. Tidak ini juga biasanya kan ada ininya, ada poin-poinnya. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang perempuan yang sedang
melakukan sesuatu gitu ya, perempuan yang beridah. Nah, itu yang kemudian ya. Nah, inilah poin utama ya. Poin utama kita berkaitan dengan putusnya tali pernikahan dengan fasa itu belum tentu ada ininya kelanjutan ya, pembahasan masalah ini yang lebih rinci lagi. Gitu. Dan ini adalah untuk sekedar gambar umum saja tentang apa yang sedang dikaji juga gitu. Nah, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada hal yang mau sampaikan, silakan. Ya. Ini dulu tadi. Oh, ini udah juga ya. Jadi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Nah, itu beberapa poin yang saya kira penting untuk dipahami dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, itu saja. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz Yuwana sudah menjelaskan rincian-rincian dari pembahasan kita hari ini. Tadi diawali dengan pembahasan tentang talak itu sendiri, gitu ya. Talak, macam-macam talak atau talak itu syarat talak ya, itu jatuh itu ada 3 tadi minimal dari penjatuh talaknya, yaitu suaminya, kemudian yang kedua dari yang dijatuhkan talak, yaitu istrinya, dan yang ketiga adalah sigot ya kalimatnya, gitu. Nah, baru yang terakhir adalah pembahasan tentang hak dan kewajiban setelah ditalak, ya, yaitu terutama di masa iddah, gitu. Nah, baik teman-teman semuanya, rahmat Allah. Tentu mungkin teman-teman juga banyak pertanyaan ya terkait dengan dengan talak ini, meskipun ini suatu hal yang menurut para ulama hukumnya makruh gitu ya, Ustaz ya, talak ini. Nah, maka kemudian tapi bukan berarti tidak karena ada konsekuensi hukum yang lain terkait dengan talak itu tadi, salah satunya adalah nafkah ya. Kemudian tidak boleh berkumpul lagi dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat kita harus hati-hati gitu ya. Ketika nanti menikah kemudian yang laki-laki menjatuhkan talak, ya, kemudian yang perempuan dijatuhi talak, gitu begitu. Atau perempuan yang mengajukan talak ya di pengadilan gitu gitu. Nah, baik teman-teman, silakan jika ada yang mau bertanya secara langsung, silakan dinyalakan kameranya atau raise hand kemudian dinyalakan kameranya ya. Mbak Usna, mangga Ya, silakan Mbak Usna. ya sebentar ya, saya nyalain kamera, soalnya beda jam sih. Iya, ya. Nih. Bentar ya Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, ini sih udah berulang kali sih sebenarnya saya mau nanyain. Sebenarnya lulusan saya sebenarnya juga hukum Islam ya, tentang pernikahan. Cuma lebih mau tanya lebih dalam lagi yang terjadi sama saya, karena saya bingung mau ngasih taunya karena suami saya itu tidak berilmu gitu loh. Maksudnya disuruh berilmu juga nggak mau, karena menurut dia sudah cukup gitu. Masalahnya gini Ustadz, suami saya itu pemarahan, dan setiap marah, masalah kecil pun selalu mengatakan, udah pulang sana, kamu ke rumah mamamu, bawa bajumu. Pasti seperti itu. Jadi seperti apa ya sikap saya? Karena saya bingung gitu. Ya kamu ngerti hukum kan? Sudah bagaimana? Ini. Kalau kamu mau ya udah cerai aja, kita sudah talak aja. Jadi kayak mana ya saya Ustadz, ini jadinya talak atau seperti apa ya?
Ya, baik. Sudah ditangkap inti dari pertanyaannya. Maka Ustadz langsung dijawab, Ustadz. Ya, memang salah satu problem dalam rumah tangga itu adalah ilmu ya. Termasuk dalam masalah talak ini, saya juga banyak menjumpai kasus-kasus di mana dengan mudahnya suami mentalak istrinya. Terutama dalam keadaan marah, mentalak istrinya. Dan disangkanya tidak jatuh, padahal itu jatuh. Ya. Jadi talak di waktu marah itu jatuh. Ya. Yang penting itu atas kemauan sendiri. Tapi kalau tadi itu yang tanyakan, contohnya adalah itu kinayah, itu sindiran. Pulang. Nah karena itu kinayah, maka perlu ditanyakan apa maksudnya. Nah gitu. Kalau maksudnya memang pulang biasa, ngusir, maka nggak jatuh talak. Tapi kalau yang maksud dengan pulang itu adalah talak atau cerai, maka jatuh talak gitu. Kaidahnya tadi yang di awal kita bahas ya tentang kaidah-kaidah dalam talak. Gitu. Ya. Ini dari sisi apa? Dari sisi sigot, ya, dari sisi ungkapan. Kan kalau kita bicara talak itu ada 3 hal kan ya. Pertama dari sisi yang menjatuhkannya, suami harus suami yang sah, balig, berakal sehat gitu ya. Dan juga atas kemauan sendiri. Yang kedua dari sisi yang dijatuhinya, siapa itu? Istri. Kalau istri bagaimana? Istri itu harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri, yang kemudian talaknya dikenal dengan talak sunni kan, talak sunnah. Kalau mentalak ketika haid itu namanya talak bid'ah atau talak bid'ah. Haram hukumnya bagi siapa? Bagi suami. Jatuh nggak talaknya? Tetap jatuh. Memang ada pendapat minoritas mengatakan kalau talak di waktu haid itu nggak jatuh talaknya, itu pendapat lemah, termasuk pendapatnya Ibnu Taimiyah. Tapi kalau para ulama mazhab, selintas mazhab mengatakan jatuh talak. Gitu. Itu yang insya Allah yang lebih kuat. Ya, jatuh talak. Dosa tapi jatuh talak. Gitu. Ya. Nah tadi yang terakhir itu kan kita bicara tentang apa? Redaksi, sigotnya. Ada 2, ada sorry, ada kinayah. Itu kalau sorry, contohnya saya talak kamu, saya ceraikan kamu, saya lepaskan kamu gitu ya. Jadi kalau dikatakan sorry itu berarti jelas, nggak ada lagi mispersepsi ya kalau jelas. Nah, itu yang harus diketahui ya berkaitan dengan zigot. Kalau sorry ya udah selesai, walaupun marah gitu, nggak ini kelepasan, keceplosan, tetap jatuh. Gitu. Ya. Beda kalau tadi kinayah, kalau yang tadi kasus ibu itu kinayah, pulang. Kalau kinayah itu bisa bermakna talak, bisa bermakna bukan talak. Maka harus segera dikonfirmasi. Apakah ada niat tidak? Jika ada niat, jatuh talaknya. Jika tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Gitu. Sekarang kamu pulang sana. Ya. Pergilah kamu ke keluargamu. Itu harus ditanyakan, maksudnya apa? Kalau memang maksudnya adalah cerai, niatnya cerai, itu cerai pas. Tapi kalau tidak berarti nggak masuk. Ya, gitu. Ya. Nah, termasuk ini dalam menurut pandangan Abu Hanifah tadi kan sudah kita sampaikan. Dalam pandangan Abu Hanifah, ungkapan kinayah yang cukup jelas tetapi tidak memerlukan niat. Gitu. Contohnya adalah enggak, sekarang sudah jelas, bebas, lepas, haram bagiku, gitu ya, atau dan seterusnya, atau pulanglah ke keluargamu. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Malik. Ya, kalau Imam Ahmad, makna atau konteks keadaan dalam semua ungkapan kinayah menentukan status niat. Itu kalau dalam mazhab Hanafi bahkan kalau udah cukup menguatkan ke arah talak, yang nggak usah lagi tanya niatnya. Gitu. Tapi insya Allah kalau yang pendapat yang bisa kita ambil dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali gitu yang lebih kuat, itu tetap harus dikonfirmasi niatnya apa. Itu saya kira poin terkait dengan konsekuensi dari ungkapan-ungkapan yang banyak kinayah. Emang harus hati-hati. Para suami di sini juga harus hati-hati karena apa yang kita lisankan tuh bisa berdampak sangat serius. Gitu. Saya kira itu. Ustadz mau nanya nih ya tentang nafkah.
selama ini sih suami saya sih sudah berusaha ya, tapi saya kan sudah bantu dengan kerja gitu ya Ustadz ya. Mmm, Maksudnya dia yang bayar rumah, bayar nih, tapi untuk keperluan rumah tangga seperti beli TV, beli kulkas, beli apa, itu saya Ustadz. Itu dia yang mengharuskan, "Kamu yang harus beli ini, beli itu," dan saya yang harus yang beli gitu kan. Dan ketika saya ngomong gitu, katanya saya itu tidak membantu dia, dan dia langsung marah, itu langsung ngomongnya seperti itu Ustadz. Dan ketika saya memberi sesuatu kepada orang tua saya dan pada saudara saya seperti hadiah, dia tidak setuju. Kenapa? Dan saya makanya ngasihnya diem-diem Ustadz, bukan karena apa, pasti suami saya itu tidak suka. Apakah saya tidak termasuk, saya, tidak izin sama suami memberikan sesuatu hadiah kepada orang tua saya atau pada saudara saya termasuk berdosa? Ya, baik. Padahal itu dari uang saya sendiri gitu. Ya, baik. Jadi Ustadz, tadi mungkin dari yang pertama tadi, dari yang pertanyaan yang di awal tadi, bahwa memang suaminya bilangnya adalah dengan bahasa kiasan. Iya ya, Dengan bahasa kiasan, kinayah ya. "Pulanglah kamu," itu begitu. Mhm. Nah, kemudian tadi sudah dipertegas juga bahwa kamu kan udah tahu hukumnya, nah kan gitu. Jadi artinya apakah itu sudah belum ataukah sudah jatuh talak atau gimana, Ustaz? Meskipun ungkapannya ditambahi tadi, Ustaz. Ditambahin dengan kamu Dengan kan? tadi, bahwa kamu kan sudah tahu hukumnya, gitu kan. Kamu kan Oh, paham hukum, gitu maksudnya tadi. oh, iya iya. Tetap kalau yang sifatnya kinayah dalam pendapat Syafi'iyah, Hanabilah itu harus dikonfirmasi niat. Oh, konfirmasi, tetap harus dikonfirmasi ya. Memang kalau dalam mazhab Hanafi memang kalau sudah mengarah kepada eh, talak itu bisa jatuh talak. Hmm. Nah, Ya, ya. jadi tetap harus dikonfirmasi niatnya. Apa maksudnya? Niat. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ungkapan ini misalnya. Ya kalau begini terus apa tadi itu? Misalnya marah ya segala macam, kemudian ada ungkapan-ungkapan kalau begitu terus kita bisa bubar. Nah, itu belum kalau gitu kan. Kalau begini terus kita bisa bubar misalnya. Kalau begini terus kita susah mempertahankan keluarga. Kalau begini terus, nah gitu. Jadi itu masih kalau kan, jadi belum jatuh. Ya. Beda kalau dimu'alakkan, ditaklukkan, tapi ada kepastian walaupun mu'alak. Misalnya saya cerai kamu. Pada bulan Syawal nanti jatuh itu, nanti jatuhnya. Nah, gitu. Jadi karena dia udah menguapkan cerai, tapi memang belum hari ini, tapi nanti 1 Syawal saya cerai. Ya, saya cerai kamu nanti per 1 Syawal misalnya gitu. Nah, itu udah jatuh. Memang ada yang mengatakan belum, tapi yang jumhur mengatakan jatuh. Ya. Ya. Yang penting dengan kepastian. Ya. Beda kalau begini, saya berencana akan mencerai kamu nanti, itu belum. Tapi kalau ini saya cerai kamu per 1, nah itu udah per 1 Syawal itu jatuh. Ya. Nah, kemudian tadi tentang nafkah ya. Nafkah begini, nafkah itu kewajiban suami. Jadi fungsi qawamah itu diantaranya kan nafkah. Qawamah itu fungsi nafkah. Fungsi nafkah itu adalah memberikan makan, pakaian dan tempat tinggal, termasuk turunannya, gitu ya. Turunan dari rumah itu kan alat pembersih dan lain segala macam. Jadi hakikatnya adalah kewajiban suami. Namun secara praktis boleh-boleh saja suami istri bekerja sama, boleh. Gitu. Bekerja sama, istri membantu penghasilan suaminya, tapi tetap tidak boleh ada perubahan bahwa yang menafkahi jadi istri, enggak. Tetap pemberian dari istri itu sedekah namanya. Jadi istri ngasih sedekah kepada suami, kemudian suami memberikan nafkah kepada istri, gitu. Jadi aturannya memang begitu, fikihnya begitu. Jadi apa yang diberikan oleh istri itu sedekah. Sedekah untuk keluarga, sedekah untuk suami, lalu kemudian Lalu kemudian suami memberikan nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya. Nah ini harus dipahami itu kenapa? Agar jangan sampai kembali gara-gara suami penghasilannya nggak menentu, misalnya istri yang punya penghasilan tetap dan banyak atau besar, nah, jadi kendali rumah tangga dalam nafkah jadi istri, itu salah. Harusnya istri yang memberikan
sekedar dalam konteks ini sedekah kepada suami yang kemudian memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi memang bolak-balik nggak apa-apa. Tapi emang harus begitu. Ya, apa yang diberikan oleh suami itu nafkah, apa yang diberikan oleh istri itu sedekah untuk suaminya. Nah, nanti suami ngasih kepada keluarga, ya, pada istri lagi, muter lagi. Nah, kemudian kalau untuk memberikan kepada, tentang tadi misalnya untuk Beli TV. beli ini aku, gitu ya, untuk beli yang lain-lain kamu. Gitu. Sebenarnya kalau formatnya adalah format kerjasama gitu ya. Dua-duanya kan berpenghasilan ceritanya. Kemudian kata suami nanti untuk beli TV segala macam, kulkas sama kamu ya. Gitu. Kalau disepakati sebenarnya nggak masalah, tapi yang jelas begini, harus dipahami bahwa apa yang diberikan oleh istri itu adalah sedekah untuk suami. Tapi kalau istri yang beli untuk kepentingan sendiri, maka itu adalah harta dia. Harta dia, misalnya istri beli kulkas, ya, maka itu harta dia. Jadi kalau kelak misalnya ya nauzubillah ya ada perceraian, maka itu harta dia. Itu harta istri kan harta dia sendiri. Beda kalau istri itu ngasih ke suami sebagai sedekah. Dari suami dikasih lagi kepada keluarga dalam bentuk beli kulkas misalnya, beli TV, ya itu menjadi harta keluarga, yaitu harta nafkah dari suami. Itu ya, jadi konsekuensinya beda konsekuensinya. Jadi kalau istri beli sesuatu oleh uangnya sendiri, itu milik dia. Itu milik dia. Beda kalau istri ngasih uang kepada suami sebagai sedekah oleh suami dibelanjakan untuk nafkah, maka itu menjadi harta keluarga, gitu. Bukan lagi harga pribadi. Itu konsekuensi hukumnya. Kemudian yang terakhir, bolehkah istri memberikan misalnya uang atau ngirim sesuatu barang itu kepada keluarganya sendiri, kepada ibunya, kepada adiknya? Jawabannya boleh. Hanya kalau uang itu datangnya dari suami harus izin dulu. Ya. Kalau uangnya dari suami, nafkahnya suami harus izin dulu ke suami. Tapi kalau uang itu datangnya dari diri sendiri karena dia misalnya jualan online segala macam, maka nggak usah izin. Itu harta dia. Ya, misalnya si istri memberikan uang transfer rutin kepada ibunya di kampung, kepada adiknya membantu sekolah, itu tidak usah izin kalau harta itu harta dia. Tapi kalau hartanya adalah harta dari suami, nafkah suami harus izin dulu. Gitu saya kira. Ya. Baik. Begitu ya Mbak Husna, semoga terjawab pertanyaannya. Kita ke yang lain dulu ya. Ya. Terima kasih ya Ustadz ya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz. Dari Mbak Nopi. Dari Ibu Nopi ya. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz, saya melihat di sosmed ada pasangan pengantin menikah, tapi kedua mempelai belum balik. Bagaimana jika itu terjadi talak? Belum balik ya, sudah menikah ya. Ya begini, nanti ada beberapa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hal itu. Karena akad itu kan harus saya nggak tahu faktanya ada atau enggak gitu ya. Karena yang ada itu biasanya mempelai perempuannya. Jadi akad itu udah balik antara laki-laki yang udah balik dengan wali gitu. Yeah. Nah, itu yang gitu biasa, Tapi kalau dua-duanya si anak kecil gimana? Dia melakukan akad. Akad itu kan syaratnya adalah dia harus balik. Yeah. Nah, saya nggak tahu ininya kenyataannya itu seperti apa. Jadi dalam Islam syarat dari al-aqid atau al-aqidan, dua orang yang berakad itu harus balik. Jadi dia harus balik, berakal, ya, balik dan berakal. Yeah. Kalau tidak balik atau tidak berakal, nggak bisa dia melangsungkan akad. Mungkin maksudnya. Saya kalau mau menebak-nebak, mungkin yang belum baliknya itu adalah
istrinya gitu. Kalau istrinya enggak soal. Kenapa? Karena yang akad itu adalah wali dengan calon mempelai pria. Ya. Begitu. Ya. Dan kalau Mungkin talak ya jatuh talak karena si suaminya sudah balik. Kemudian apa lagi yang kedua? Ya, jadi kalau mungkin karena disebutnya belum balik mungkin masih kecil ya. Tapi kalau anak-anak SMP sekarang udah laki-laki udah balik sih. Iya, Udah pada iya. balik. Oh iya, pernah juga lihat ya, yang SMP udah nikah ya, itu udah Ya, balik lah kalau SMP. udah balik. Udah balik, Laki-lakinya mah udah balik ya. udah balik. Ya, baik. Kita ke penanya selanjutnya, Ustaz. Dari Mbak Delita. Mbak Delita bertanya, Assalamualaikum, bagaimana dengan wanita yang meminta berpisah saat bertengkar? Gitu, Ustaz, pertanyaannya. Gimana hukumnya wanita? Wanita yang meminta berpisah saat bertengkar. Oh iya, nggak apa-apa, belum jatuh apa-apa itu. Jadi jatuh hal itu dari sisi suami. Dari sisi suami. Ya. Jadi kalau sekedar meminta tapi suaminya nggak mau ya nggak jatuh talak. Ya, karena hak talak ada di suami. Ya. Ada suami talak itu. Sebagaimana pernikahan ada di suami, talak juga ada di suami. Begitu ya. Jadi suamilah yang menjatuhkan talak. Ya. Yang ada mungkin nanti kasusnya adalah gugat gitu, gugat cerai, hulu. Itu harus di pengadilan. Harus pengadilan. Nanti digugat di pengadilan, nanti akan diputuskan. Seperti apa putusannya nanti masing-masing mengajukan berbagai macam alasan keberatan, nanti majelis hakim akan memutuskan. Dan putusan majelis hakim mengikat. Begitu. Tapi berdosa nggak saat itu, Zat? Kalau istrinya meminta pisah itu? Kalau berkaitan dengan berdosa mungkin atau tidak itu harus ditentukan dulu kasusnya seperti apa. Yeah. Kalau memang di dalamnya ada unsur pembangkangan, berarti dosa karena membangkangnya itu. Nusyuz, ya. Tapi kalau misalnya mungkin marah gitu ya, kesel, nangis misalnya gitu, kemudian spontan, udah aku pengen pisah aja misalnya. Itu perkara yang bisa jadi perkara yang secara spontan dan sifatnya sangat sangat manusiawi. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Ya, amin. Baik. Ini pertanyaan yang kedua dari Mbak Novi. Tadi udah nanya, kemudian nanya lagi terkait dengan bagaimana menurut Ustadz bila seorang istri meminta cerai lalu suaminya spontan jawabannya iya. Nah, apakah itu jatuh? Ya, karena saya pernah mendengar suami istri bertengkar dan istri minta cerai lalu suami mengiyakan. Iya, harus ada ungkapan. Iya, saya cerai kamu. Gitu jatuh kalau itu. Kalau cuma iya aja enggak ya saya? Iya, iyanya iya apa? Nanti karena itu kan harus ada kejelasan kejelasan sigot. Semuanya harus jelas. Pokoknya yang samar-samar harus dipastikan. Konfirmasi. Ya. Iya, saya cerai kamu. Itu aja. Baik. Oke. Karena kan ini ya yang harus kita sadari itu, yang kita harus pahami maksudnya. Jadi kalau kita berbicara berkaitan dengan masalah talak atau cerai itu senantiasa kita harus paham itu ada di sisi suami. Gitu. Ada suami. Jadi suamilah yang mencerai dan merujuk. Jadi yang menikah, yang mencerai, yang merujuk itu suami semua. Jadi ketika misalnya sudah cerai di masa iddah, si suami merujuk itu di suami. Suami nggak mau rujuk ya berarti nggak bisa kembali. Bisa nikah lagi. Itu harus akad baru kan tapi kalau rujuk itu di masa iddah nggak usah akad baru. Nanti tinggal memenuhi unsur-unsur rujuk saja. Nah, poin-poin itulah yang harus pahami oleh kita agar memang kita butuh hati-hati dalam rumah tangga ini, terutama suami ya. Suami karena di lisan dialah semuanya bisa terjadi. Ya. Di lisan dia pernikahan itu terakadkan. Karena lisan dia juga pernikahan itu bisa bubar. Karena lisan dia juga pernikahan itu yang bubar bisa nyambung kembali, rujuk namanya. Jadi emang harus hati-hati betul. Jangan jangan sembarangan gitu karena
zaman sekarang kan ya Allah ya, banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Orang bicara apa, ngomong apa, kemudian itu di apa namanya di tes. Ya, baik. Kita lanjutkan Ustaz. Ustaz, Ini masih nyambung. Oh nyambung, oh ya alhamdulillah. putus-putus. Tadi nge-freeze di sini. Iya. Jelas ya barusan ya? Udah. Oh, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke ada yang raise hand dari Mbak Bena, Jakarta. Gimana Mbak Bena? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mematikan kamera ya Ustadz. Ya, mangga. Pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan Ustadz. Yang pertama tadi saya belum clear terkait dengan dalil yang menyatakan bahwa talak itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena pemahaman saya talak ini muncul, kalau pemahaman saya Ustadz ya, adalah untuk memberikan solusi seperti itu. Mohon dalilnya Ustadz seperti apa? Jadi seakan-akan siapapun yang bertalak itu nanti pasti mudarat gitu loh. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama Ustadz. Iya. Ini saya langsung pertanyaan semuanya atau gimana Ustadz? Silakan dijawab dulu Ustadz ya. Oh boleh, biar nggak lupa ya. Iya. Ya, Ibu bisa baca dalam kitab Adabul Islam fi Nizam bil Usrah. Karya dari Abu Yas Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Sekitar beberapa bulan yang lalu pernah saya daurahkan itu. Baik itu ya di masa offline sebelum pandemi maupun pernah juga mendaurahkan secara online ketika sudah pandemi itu. Itu ada bab tentang talak. Jadi bagaimanapun talak itu secara apa namanya? Secara asalnya itu adalah memutus apa yang tersambung. Betul ya? Memutus apa yang tersambung. Dan ketika memutus apa yang tersambung, maka di dalamnya ada banyak konsekuensi. Ya. Konsekuensi apa itu? Konsekuensi yang paling berat ke anak. Jadi bukan hanya konsekuensi kepada dia dengan istrinya, tapi juga ke anak. Dia akan terdampak anak. Ya. Karena dia akan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua dalam satu kebersamaan. Ya. Jadi asalnya begitu. Makanya kan talak itu adalah perkara yang sebenarnya boleh, tapi perkara yang tidak disukai, ya, yang dibenci, gitu, perkara yang nggak sukai. Itu maksudnya begitu. Hadisnya kan udah sangat masyhur. Perkara yang boleh, namun tidak disukai. Lah, kenapa tidak disukai? Para ulama menggali. Oh, bagaimanapun memang talak itu adalah menceraikan atau memutuskan perkara yang sudah terajut tersambung. Dan Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan berkaitan dengan dampak-dampak dari adanya talak. Itu satu. Yang kedua, tidak selalu talak itu jadi sumber masalah. Talak itu bisa jadi solusi ketika tidak ada solusi lain kecuali talak. Nah, gitu ya. Jadi itu pengecualian nanti. Jadi datangnya hukum talak itu solusi saat tidak ada solusi lain kecuali tolak. Ya. Jadi meskipun secara asal memang talak itu adalah ketidakidealan, talak itu adalah ketidakbaik, ketidaksempurnaan perjalanan sebuah mahligai rumah tangga, dan akan memberikan dampak-dampak yang ya tidak sederhana lah, ya ada madarat yang terutama akan berdampak pada anak. Tetapi di sisi lain talak itu bisa jadi solusi saat tidak ada solusi lain kecuali talak. Karena solusi dalam problem rumah tangga itu bukan talak yang pertama, ya.
islah dulu, gitu. Selesaikan dulu. Talak itu terakhir. Talak itu terakhir. Ya gitu ya. Jadi memang talak itu bukan kemaksiatan. Ya. Talak itu bukan kemaksiatan. Talak itu bukan kesalahan. Talak itu bukan dosa, bukan. Bukan aib juga, Ustaz. Iya, gitu ya. Kalau bicara aib mungkin dari sisi urut bisa berbeda ya. Karena secara urut bisa jadi ada satu kesan-kesan tertentu. Tapi secara hukum syara bukan kesalahan, bukan kemaksiatan. Tapi para ulama menggali bahwa dari talak itu akan melahirkan berbagai macam konsekuensi-konsekuensi, terutama dalam pendidikan anak. Ya, beliau menjelaskan panjang lebar tentang konsekuensi-konsekuensi dari sebuah talak itu, terutama dalam konteks pendidikan anak. Ayah, pendidikan dari ibu, begitu. Dan akan memberikan dampak ya kepada anak dari berpisahnya kedua orang tuanya. Nah itulah kemudaratan yang dimaksud. Itu jelas beliau menjelaskan tentang sesuatu yang tidak boleh terjadi harusnya dalam rumah tangga Muslim. Nggak boleh terjadi, harus dirawat sedemikian rupa. Ya. Tapi dia jadi solusi kalau nggak ada solusi lain. Terakhir itu. Ya. Itu maksud dari perkara yang boleh namun tidak disukai atau dibenci. Ya. Baik. Gitu Mbak Pena, pertanyaan pertama. Yang kedua? Yang kedua nih Ustadz, karena tadi Ustadz juga udah menyinggung karena dampaknya bisa ke pendidikan anak ya atau tumbuh besarnya. Jadi jika dalam hal masa iddah nih Ustadz, jadi suami dan istri ini kan pihak suami, ya udah saya mau merujuk kamu dengan syarat A, B, dan C seperti itu. Contohnya syaratnya ya istri harus taat dengan suami sepanjang tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Istri harus sholat seperti itu. Jika 3 hari berturut-turut istri tidak melakukan kewajiban perintah Allah untuk sholat, maka akan menerima apapun keputusan suami seperti itu. Nah, jadi terus syarat yang ketiga, menyediakan waktu luang dan keterampilannya untuk mendidik anak dengan kasih sayang, dengan lemah lembut seperti itu. Dan itu diajukan pihak suami kepada pihak istri, tapi pihak istri tidak menerima, Ustadz. Tidak menerima gimana, Bu? Tidak menerima persyaratan tadi, tapi tetap mau rujuk tanpa persyaratan. Tidak mau mengikuti persyaratan, tapi tetap mau rujuk gitu, Ustadz. Jadi posisi suami ini jadinya seperti apa, Ustadz? Karena di sisi satu lagi dia memikirkan anak-anaknya yang tidak terurus gitu kan. Karena si anak ini di bawah tangan ibunya karena masih balita seperti itu. Ya, oke. Baik. Posisinya. Gitu, Ustaz. Langsung dijawab, Ustaz. Saya belum menangkap secara ini. Mungkin bisa dibahasakan ulang, Ustaz. Iya. Jadi ceritanya kalau misalnya sudah cerai, masa iddah, kemudian suaminya itu ngobrol sama istrinya yang masa iddah itu, kamu akan atau saya akan rujuk ke kamu kalau kemudian kamu memenuhi syarat ini. Nah, syaratnya salah satunya adalah kalau istrinya sholat, kemudian istrinya mau ngurus anak, ya ngajari anak lah gitu ya. Ya, tapi istrinya nggak mau, Ustaz. Nah, faktanya begitu. Ini bagaimana posisi suaminya, Ustaz? Oh iya, tergantung, silakan suami yang memutuskan. Jadi kan ceritanya gini, suami mau merujuk istri asalkan istri memenuhi syarat-syarat sebagai berikut gitu ya. Iya. Ternyata istrinya tidak. Iya, itu kembali ke suami, mau rujuk atau tidak. Melihat perkembangan semacam itu, ya udahlah rujuk aja, jadi rujuk. Melihat perkembangannya seperti itu, ya udah nggak usah rujuk kalau begitu. Ya sudah, berarti nggak rujuk gitu. Jadi ada di suami tetap. Silakan, kewenangannya dari suami. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan rujuk itu tidak terkait dengan syarat-syarat yang diajukan atau terpenuhi tidaknya dan bagaimana si istrinya. Rujuk itu murni di tangan suami.
Gitu. Nanti ada beberapa kaifiahnya kan. Di antaranya adalah ada saksi untuk merujuk kembali. Memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak mesti ada saksi, ada yang mengatakan mesti ada saksi. Tapi Ini talak yang apa, Ustaz? Talak yang rojoi atau yang bain? kalau yang rujuk yang roj'i tentu. Yang rojoi. Kalau bain kan udah nggak ada rujuk lagi. Kalau yang rojoi tetap harus pakai itu ya, Pak Wali ya, apa namanya? Saksi. Saksi. Ya itu apa namanya ikhtilaf. Ada yang mengatakan tidak mesti, ada yang mengatakan mesti gitu. Kalau jumhur ulama gimana, Ustaz? Terbagi dua, terbagi dua. Tapi dalam soal jawabnya Syekh Atta bin Khalil Abu Rashtah, beliau mengatakan sebagaimana pernikahan ada saksi, maka rujuk pun ada saksi. Jadi beliau kias ke sana. Memang ulama beda pendapat ya, terbagi dua dalam hal ini, masalah rujuk. Bahkan ada yang mengatakan rujuk itu cukup dengan perbuatan, misalnya si suami berjima dengan istrinya udah dirujuk lagi gitu. Nah, itu tapi yang jumhur dengan lisan ya, dengan lisan dulu. Nah, apakah ada saksi atau tidak itu beda pendapat dengan para ulama. Tapi anggaplah ada saksi ya, kita pakai misalnya itu harus ada saksi biar aman dan ini lebih ikhtiyat. Ya tergantung di suami mau nggak merujuk. Kalau mau jadi, kalau enggak berarti enggak jadi. Dan itu dibatasi dengan masa idah kan. Artinya kalau lewat masa idah udah nggak bisa lagi rujuk. Kalaupun mau kembali harus akad baru. Akad baru ya berarti akad nikah baru. Tapi kalau masih di masa idah maka dia tidak mesti akad baru, rujuk. Ya gitu Bu ya. Makanya tadi saya belum bisa menangkap maksudnya. Tadi sudah cukup jelas. Nggak ada hubungan secara khusus syarat-syarat tersebut. Tergantung suami saja. Suami merujuk bisa, suami tidak juga enggak masalah. Suami yang punya kewenangan. Ustadz, hukumnya memiliki istri yang durhaka dengan suami, dengan dirinya sendiri ataupun durhaka dengan Allah itu jadi urusannya di suami ya. Berarti nanti yang kan sebagai qawam, karena menikah itu kan sebenarnya ada dakwahnya di sana, ada membimbing istri. Kalau sebagai qawam tidak bisa membimbing tapi dia mempertahankan, di mana keqawamannya gitu loh. Itu maksud saya, Ustaz. Oh iya. Oh iya jelas kalau itu Bu. Jelas. Jadi ketika suami itu memiliki istri, maka dia harus memiliki fungsi qawamah. Di antara fungsi qawamah itu kan pendidikan. Dalilnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu fungsi pendidikan. Jadi kalau misalnya istrinya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, membangkang kepada suami, maka suami harus berusaha meluruskannya, memperbaikinya dengan kaifiah-kaifiah yang sudah ditentukan oleh syara kan? Ya, dari mulai memberikan nasihat, dari mulai itu sampai dengan pisah ranjang, sampai dengan dipukul dengan pukulan yang tidak memberikan bekas yang menyakitkan. Gitu. Jadi ada kaifiahnya. Kalau sudah dilakukan secara maksimal, maka suami berlepas diri. Gitu. Artinya berlepas diri itu dia tidak akan mendapatkan beban, ya, tidak akan mendapatkan dosa gitu. Kalau udah berusaha. Tapi kalau suaminya lalai dari mendidik, ya jelas suami yang berdosa. Jadi maksiatnya istri itu bisa menyeret suami kepada api neraka. Kalau suaminya tidak bersungguh-sungguh dalam mendidik. Tapi kalau dia udah bersungguh-sungguh dalam mendidik istrinya, maka ketika istrinya masih begitu, maka dia terbebas dari dosa tersebut. Nah, ketika memang tadi kasusnya bisa kembali kepada yang tanyakan, memang istrinya itu memang tidak ada perubahan di masa idah, tetap aja begitu. Ya, kalau memang dia sudah berusaha untuk mendidiknya segala macam, namun tidak ada perubahan, ya memang lebih baik mungkin tidak dirujuk ya. Itu sangat kasuistik ya, bisa. Artinya kan hukum ini kan sangat tergantung pada kasusnya. Tapi kalau seandainya tasawur faktanya, gambaran faktanya adalah dia memang membangkang, dia nusyud, ya untuk apa? Untuk dinikahi. Ya. Untuk apa dia dirujuk? Untuk apa dirujuk? Dalam konteks itu berarti perceraian adalah menjadi solusi saat tidak ada solusi lain.
Nah, itu contoh talak yang menjadi solusi ya, saat tidak ada solusi yang lain. Begitu. Ya, itu Mbak Pena. Semoga terjawab pertanyaannya. Itu ya Ustadz. Kalau Ya. saya memandangnya, jadi pernikahan itu jadi 2 jalur Ustadz. Jadi jalur sabar sama jalur syukur. Mau memilihnya mau jalur sabar atau jalur syukur gitu ya Ustadz ya. Iya. Satu lagi Ustadz, nanya lagi Ustadz. Maaf Ustadz, jadi saya banyak. Bagaimana kalau orang tua pandangan orang tua kan ada hadisnya tuh Ustadz. Kalau menikah itu karena hartanya, keturunannya, fisiknya, dan agamanya kan gitu kan Ustadz. Iya. Nah yang 4 ini Ustadz, yang utama adalah agamanya. Mm-mm. Tapi orang tua dalam masalah keturunan malah sampai ke lihat keturunannya bukan dalam artian sosialnya, tapi dalam artian di keluarga itu apakah sering terjadi talak, apakah sering menceraikan. Jadi kalau sering di keluarga itu, kalau bisa jangan nak, seperti itu. Itu gimana Ustadz? Iya, kalau sekedar pertimbangan nggak apa-apa, Bu. Ya kan sebelum apapun sebelum menikah kan bisa dilihat ya. Dari sisi macam-macamnya, fisiknya pun misalnya tinggi, yang apa-apa kan itu masalah kecocokan, rasa nyaman, kemudian apa yang membuat tertarik, kemudian macam-macam. Jadi membuat kriteria itu sah-sah saja. Yang penting kan itu sebelum menikah. Ya, sebelum menikah. Misalnya gini, tentang fisik, contoh fisik. Pengen yang tingginya 170 misalnya gitu ya. Berat badannya inginnya yang 55. Itu misalnya gitu ya. Itu silakan saja, sah-sah saja gitu. Nggak usah pakai dalil yang begitu. Ya, sah-sah saja. Yang penting dia cocok fisiknya. Ya, jamaluhanya itu kan begitu. Kemudian tentang keturunan gitu. Apakah keturunan baik-baik begitu ya? Keturunan baik-baik. Di antaranya mungkin tadi, kok banyak perceraian ya di keluarga. Kalau bisa janganlah gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya ya sangat personal gitu ya. Ya, tidak mesti diekspos atau disampaikan. Kan itu hanya menjadi pertimbangan pribadi saja personal. Ya. Jangankan begitu gini juga boleh. Misalnya, waduh, misal ternyata keluarganya misalnya gitu adalah dari suku apa gitu ya, beda suku. Kan dalam Islam kan sesungguhnya nggak ada ketentuan kan harus satu ini, nggak ada. Tapi dia sendiri mengatakan merasa misalnya gitu, merasa kalau saya menikah dengan yang misalnya orang Sunda dengan Medan misalnya, wah kayaknya nanti nggak bisa ini, khawatir ini. Silakan saja, seperti itu nggak masalah. Gitu. Sebenarnya gitu, hal-hal yang sangat teknis sekali. Ya. Itu tidak mesti ada, tapi ketika itu menjadi pertimbangan personal kan sah-sah saja, namanya pertimbangan. Misalnya saya ingin punya istri yang suaranya mendayu-dayu misalnya gitu, yang lembut itu, tidak keras, tidak teriak misalnya gitu. Nggak masalah, itu sah-sah saja sebagai pertimbangan personal, sangat personal itu. Personal. Apalagi misalnya tentang keturunan tadi sudah, tentang ya agama jelas ya, akhlaknya agama jelas. Itu pertimbangannya apa, terserah. Akhlaknya kah, misalnya apa, hafal Qurannya kah, atau bahkan mazhabnya. Keluarga saya mazhabnya Syafi'i ini, tapi dia ternyata mazhabnya Hanbali, takutnya ada apa-apa misal gitu ya. Itu kan sangat teknis sekali. Nggak apa-apa gitu. Ini pertimbangan-pertimbangan yang dalam rangka mencari kecocokan untuk membangun keluarga. Hanya yang seperti itu ya, perkara-perkara yang sangat teknis dan sebenarnya adalah perkara yang mubah gitu. Itu jangan sampai menghalangi sesuatu yang jauh lebih utama. Apa? Agama dan akhlak gitu ya, menyegerakan menikah dan lain sebagainya. Jadi jangan dengan ketakutan, kekhawatiran yang memang tidak mendasar. Ya, takut ini ya itu kan tidak berdasar. Tapi sesungguhnya boleh, secara hukum boleh saja dia membuat kriteria-kriteria yang dia tambahkan ya.
Nah, itu apa sah saja. Atau usia misalnya, aduh dia ketuaan, saya ingin yang lebih muda. Ini nggak apa-apa, itu teknis banget, teknis banget ya. Nanti takutnya saya nggak bisa ngimbangi suaminya lebih muda, ya. Istrinya misalnya 5 tahun lebih tua. Nggak apa-apa, itu teknis sekali. Ya. Tidak mesti diungkapkan gitu ya. Aduh, saya nggak jadi kamu ketuaan, jangan lah, itu menyakitkan ya. Ini aja apa namanya pertimbangan pribadi. Ya jadi hakikatnya boleh Bu ya, hakikatnya boleh. Yang penting itu adalah ada rasa dulu. Makanya kata Imam Ahmad, dari 4 kriteria tadi itu, pertimbangan pertama itu adalah harus fisiknya. Sedangkan agama itu penentu akhir. Harus dibalik. Jangan pertama agama dulu, itu salah. Contoh gitu. Ada misalnya, kamu mau menikah sama perempuan yang seperti apa? Apa sajalah, seperti apa saja, terserah. Yang penting agamanya, akhlaknya baik. Dipertemukanlah. Oh, ini apa namanya, pertama CV dulu, ini hafal Quran, alumni pesantren, akhlaknya baik, baik banget pokoknya. Cocok nggak? Cocok banget. Begitu dipertemukan, misal fisiknya nggak sesuai, misalnya dia pendek, misalnya kulitnya dia hitam, maka dia mengatakan, aduh saya nggak jadi kayaknya. Kenapa? Karena kulitnya. Itu menyakitkan, itu nggak boleh. Berarti dia batal karena pertimbangan fisik. Harusnya fisik dulu, ya. Baru nanti penentu akhir itu agama. Saya mau yang putih, yang tinggi, misal gitu, yang gini. Wah, dia cantik, saya suka dengan dia, ya. Nah, terus ketika dipertemukan, ketika lebih tahu lebih dalam lagi dari keluarganya, ternyata gitu dia itu adalah tidak bagus ininya, akhlaknya gitu ya, tidak bagus karena mungkin awalnya pergaulannya juga kurang bagus gitu. Aduh, maaf saya nggak jadi gitu. Kenapa? Karena akhlaknya. Itu terhormat. Membatalkan karena pertimbangan agama. Jangan membatalkan pertimbangan fisik. Makanya dibalik, tertarik dulu secara fisik, baru nanti pemutus akhirnya di agama. Ya. Itu resep Imam Ahmad begitu. Wallahu a'lam. Baik, gitu Mbak Vina ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada 3 pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz Yuwana. Ini ada 1 pertanyaan Ustadz. Jadi karena ini session terakhir sama antum Ustadz. Ya. Jadi lewat dari jam 7 nggak apa-apa Ustadz ya. Mohon izin. Dari Mbak Devi Gustia. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Ada tetangga yang suaminya mengucapkan talak 3 istrinya. Jadi istrinya 1 ya. Secara jelas akibat dari marah. Nah, apakah itu jatuh talak 3 atau seperti apa? Iya, itu jatuh. Jatuh ya. Jatuh. Udah jelas itu, sorry. Saya talak apa namanya? Saya talak 3 kamu. Itu jatuh. Memang para ulama kan beda pendapat ya. Dari sisi bahwa jatuhnya 1 atau 3 ya. Yang terkuat 3. Ya, jadi jatuh, apalagi itu sorry kan. Sorry. Beda kalau kinayah. Kalau kinayah perlu niat. Kinayah itu kiasan. Ya, kinayah itu kiasan. Ya. Nah itu jadi jatuh dan itu berarti udah talak bain ketika itu. Ya, tidak ada lagi peluang untuk rujuk. Jadi kalau mau nikah lagi juga dia harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Kemudian cerai, kemudian dia baru boleh nikah lagi gitu. Makanya memang hati-hati lah. Ya. Hati-hati, talak ini bukan perkara yang sepele. Akan banyak penyesalan gitu. Ya. Rata-rata begitu. Saya di Bandung menangani beberapa kasus yang kurang lebih mirip-mirip, diantaranya marah gitu, kelepasan, disangkanya nggak jatuh talak. Udah praktik yang bertahun-tahun tapi keliru gitu, ya Allah. Berarti nggak paham tentang hukum syariat, tentang masalah talak. Ya. Jadi dengan mudahnya talak cerai gitu. Ya, entah yang keberapa gitu, ya Allah. Ya. Ini mengerikan. Padahal ini perkara yang sangat dasar yang harus dipahami oleh pasangan bukan ketika menikah, tapi ketika sebelum menikah.
Ya. Jadi sebelum menikah itu udah harus tahu hukum-hukum tentang masalah talak juga. Iya. Agar apa? Agar kita paham. Agar tidak sembarangan. Gitu. Jadi belajar fikih talak jauh sebelum menikah itu juga perkara yang penting. Tentang pernikahannya jelas ya, sudah pasti. Tentang nafkah, termasuk tentang talak. Nah itulah kurang lebih bahasan kita di pagi hari ini, termasuk masuk ke topik yang kita bicarakan tentang konsekuensi nafkah dalam talak ya. Ternyata masih ada kewajiban. Gitu. Ya, kewajiban. Nah, ini tergantung apakah talaknya talak roj'i atau talak bain. Tapi pada intinya ada kewajiban nafkah dari suami atau mantan suami kepada istri. Apalagi kalau dia punya anak. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf dari segala kehilapan. Ini di hari ke berapa ini? 28 ya. Penghujung Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita termasuk saum kita. Baik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz. Tadi mungkin sekaligus closing statement ya dari Ustaz Yuwana. Baik teman-teman semua yang namanya Allah. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Karena waktu yang harus memisahkan kita, jadi kita harus akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Luki, Ya, Ustadz. sama-sama Mbak Bina. Pamit semua ya teman-teman. Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama.